Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rida Azkia dengan 3 digit NPM terakhir 029. Di sini saya akan memaparkan teori kognitif oleh Robert Mills Gagne. Robert Mills Gagne merupakan seorang tokoh psikolog pendidikan. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa sudah belajar berjam-jam, tetapi materi tersebut hilang begitu saja besoknya? Atau sebagai calon pengajar, kalian bingung kenapa siswa susah sekali menangkap apa yang kita sampaikan, padahal kita sudah menyampaikannya. Masalahnya, mungkin bukan pada materinya, tetapi pada urutan penyampaiannya. Hari ini kita akan membahas solusinya menggunakan teori kognitif dari seorang psikolog pendidikan, yaitu tadi Robert Mills Gagne. Dia adalah tokoh kognitif. Gagne mengibaratkan otak manusia itu seperti komputer. Ada input data, ada pemrosesan data, dan juga ada penyimpanan, dan akhirnya output berupa tindakan. Jadi, supaya data itu tersimpan rapi, prosesnya harus benar. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah mengajar, Gagne bilang kita harus tahu dulu apa sih goal dari belajar itu. Menurut Gagne, ada 5 kategori hasil belajar. Pertama, informasi verbal. Ini level dasar, sekedar tahu. Contohnya, tahu nama ibu kota atau tahu sekedar definisi istilah. Yang kedua, keterampilan intelektual. Ini level di mana kita bisa mikir, bukan cuma hafal rumus, tapi kita tahu cara memakainya atau tahu cara untuk memecahkan masalahnya. Lalu yang ketiga, strategi kognitif. Ini level cara belajar, bagaimana cara kita mengatur otak kita sendiri untuk mengingat dan berpikir. Keempat, keterampilan motorik. Ini soal fisik seperti menulis, menari, atau bahkan menyetir. Dan yang kelima, attitude. Ini soal nilai dan perilaku, misalnya memilih untuk hidup sehat atau bersikap jujur. Nah, untuk mencapai 5 hasil ini, Gagne merumuskan resep rahasianya. Resep ini disebut The 9 Events of Instruction, yaitu 9 peristiwa pembelajaran. Bayangkan, ini sebuah langkah wajib agar materi benar-benar masuk ke dalam otak kita di memori long term atau jangka panjang. Mari kita bahas satu persatu. Oke, langkah yang pertama itu gaining attention atau tarik perhatian. Otak tidak akan memproses data kalau otaknya belum mulai. Kita mulai dengan pertanyaan provokatif, video pendek, atau studi kasus yang membuat otak kita berpikir. Yang kedua yaitu informing learning objective. Kasih tahu tujuannya. Manusia itu butuh ekspektasi. Katakan, setelah nonton video ini, kalian akan mampu melakukan A, melakukan B, melakukan C, seperti itu. Langkah yang ketiga, stimulating recall of prior learning. Pancing ingatan lama di kepala kita. Ibarat membangun rumah, kita perlu pondasi. Hubungkan materi baru dengan apa yang sudah mereka tahu atau kita tahu sebelumnya. Langkah yang keempat, presenting the content. Sajikan materinya. Gunakan strategi yang beragam. Jangan cuma teks saja, pakai visual, audio, dan contoh yang jelas sejelas-jelasnya agar kita dan mereka paham. Langkah yang keempat, presenting the content, sajikan materinya. Gunakan strategi yang beragam.
Jangan cuma teks saja, coba pakai visual dan juga audio atau bahkan contoh yang jelas sejelas-jelasnya agar mereka paham. Yang kelima, providing learning guidance, bimbing mereka. Ini bedanya mengajar dan memberi tugas. Berikan jembatan sebagai analogi atau clue supaya mereka paham. Yang keenam, eliciting performance. Pancing dengan praktik. Biarkan mereka mencoba sendiri. Teori tanpa praktik itu omong kosong. Minta mereka mengerjakan kuis atau demonstrasi di depan kelas. Yang ketujuh, providing feedback. Beri umpan balik. Kalau mereka salah, koreksi. Kalau mereka benar, konfirmasi. Ini penting supaya mereka tidak menyimpan pemahaman yang keliru. Yang kedelapan, assessing performance. Nilai performanya. Lakukan tes akhir untuk memastikan tujuan di langkah kedua tadi tercapai. Lalu langkah yang terakhir, unchanging retention and transfer. Perkuat ingatan, ajak mereka menerapkan ilmu itu di situasi yang nyata, yang berbeda, supaya ilmunya tidak cuma menempel di kelas, tapi dipakai di kehidupan. Jadi kesimpulannya, teman-teman, teori kognitif Gagne mengajarkan kita bahwa mengajar itu bukan sekedar menuangkan air ke gelas, tetapi mengajar adalah proses sistematis untuk membantu otak memproses informasi dari sekedar tahu menjadi paham dan bisa. Coba terapkan 9 langkah ini di presentasi atau cara belajar kalian nanti dan rasakan bedanya. Sekian pembahasan kali ini tentang Robert Gagne dan teori kognitif. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa!